Kenapa ketika ada laporan di dashboard konversinya 10, tapi yang masuk cuman 3 atau 4 atau 5 atau mungkin di bawah 10. Oke, jadi ini persoalan klasik sebetulnya ya. Bukan opini saya saja, bahkan ini bukan opini sama sekali, tapi ini adalah fakta, ini adalah realitanya seperti itu. Em, Terjadinya antara laporan dashboard iklan, misalkan konversi ada 10, tapi yang masuk real chat itu cuman ada 3 atau 5 gitu ya, atau bahkan di bawah itu. Nah, ini sebetulnya sangat sederhana. Ini persoalan klasik, ini adalah persoalan yang memang bukan sesuatu yang, "Loh kok begitu?" Enggak gitu ya. Nah, sedikit berbagi pengalaman ya, silakan dikonfirmasi nanti ke para praktisi yang lainnya. Saya dulu ya, dari zaman dulu tahun 2013 saya melakukan iklan, sampai sekarang, tahun 2024 ya, terutama yang paling kena banget, yang paling kerasa banget itu di tahun 2019, tahun 2020. Budget iklan harian saya waktu itu 10 juta per hari ya, 8 sampai 10 juta. Itu saya bagi ke 8 advertiser. Nah, ternyata laporan iklan itu dari dashboard kita baca, dashboardnya itu ada laporan 200 chat masuk, 300 chat masuk, tapi yang masuk cuman 50, yang masuk itu cuman 70 kayak gitu. Nah, dari 70 itu atau dari 50 itu yang deal ya paling 50%-nya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah masih profit, masih nutup budget iklan. Nah, itu adalah apa ya? Itu adalah apa ya, semacam sesuatu yang biasa, itu yang biasa, karena kita nggak bisa mengendalikan konsumen. Kita sebagai advertiser hanya bisa mengoptimalkan apa namanya itu dashboard saja. Apa sih bagaimana cara supaya iklan itu bagus, CPC-nya murah, iklan itu supaya konversinya bagus. Ketika orang sudah masuk ke iklan, ya mereka udah masuk ke objek kita. Ini dari iklan contohnya. Nah, mereka udah baca-baca informasinya, udah baca-baca ya. Mereka udah baca-baca. Nah, kemudian ya, si konsumen itu ngeklik tombol hubungi kami yang ini. Klik tombol. Terus diarahin ke WhatsApp. Nah, dia itu nggak ngeklik tombol send ini. Dia ngeklik tombol send ini. Nah, ketika dia udah ngeklik, udah masuk ke sini, dia langsung back kayak gitu. Sepertinya dia langsung back seperti ini. Dia kembali. Nah, kayak gitu. Jadi, itulah alasan kenapa kok di dashboard ada 10 misalkan ya, tapi yang masuk cuma 3 atau bahkan sama sekali nggak ada. Tapi nggak selalu begitu. Contohnya, contoh seperti ini, chat klien saya yang ini, saya tanya apakah betul ada real kontak masuk ada 3, karena di dashboardnya itu saya baca ada 3. Nah, ternyata dia jawab, "Ya betul, ada 3." Nah, ini ya saya lihat ini. Izin monitor konversi di dashboard ada 3, real chat berapa? Nah, ini beliau jawab ya, ini jualan properti, "Betul Mas, sudah mulai WA dan tanya." "Ya Mas, ini lagi balas-balas chat." Sehingga kejadian loss konversi itu nggak selalu kejadian tiap hari, nggak selalu kejadian tiap iklan, nggak ya. Itu kembali lagi kepada karakter si konsumen. Oke. Kami ya, yang berprofesi sebagai advertiser atau misalkan Anda sendiri yang iklan sendiri, kejadian ini tetap akan ada kok ya, tetap akan ada. Kenapa? Karena memang itu adalah di luar kendali kita sebagai pengiklan, di luar kendali kita sebagai owner bisnis, bahkan di luar kendali yang punya platform iklan itu sendiri. Misalkan ngiklan di Google ya, itu di luar kendali mereka, karena Google itu udah nyiapin metode pelacakan, kita udah setting metode pelacakan, udah nyiapin tombol konversinya, kita sudah siapin. Nah, ternyata ketika orangnya ngeklik, dia nggak kirim send. Nah, tapi positive thinking-nya ya, positive thinking-nya adalah jangan-jangan dia baru nyari informasi aja gitu. Nanti suatu saat kalau dia udah punya uang atau memang lagi udah bener-bener butuh dengan layanan kita atau produk kita, mereka akan hubungi kita lagi. Nah, positive thinkingnya seperti itu aja. Dan atau mereka save nomor kita dulu gitu kan. Nah, makanya pentingnya iklan remarketing. Oke, saran saya kepada para business owner ya, kalau kita mau ngiklan di Google, tolong jangan baperan. Kenapa maksudnya jangan baperan itu? Ya, kami memahami bahwa product owner, saya juga product owner ya, itu pengen profit yang sebaik-baiknya. Tapi jangan abaikan juga kondisi market yang memang tidak stabil.
Makanya kita perlu yang namanya apa? Bersabar. Makanya dalam beriklan itu nggak cukup 7 hari, 14 hari, enggak ya. Minimal itu minimal 14 hari itu baru ketahuan iklan ini bagus atau enggak. Atau minimal marketnya itu udah terbentuk. Karena ada yang namanya warm market, hot market ya, cold market, hot market, dan warm market. Itu artinya orang yang baru tahu bisnis kita, baru tanya-tanya, kemudian orang yang berlangganan, ada yang orang yang sudah percaya dengan kita. Intinya beriklan itu tetap penting karena itu adalah salah satu cara metode untuk mempromosikan produk kita. Baik mereka langsung beli ataupun mereka simpen dulu nomor kita. Kalau misalkan sekarang Anda bertanya, bisa nggak laporan di dashboard itu real dengan apa yang kenyataannya kontak masuk ke chat WhatsApp atau ke database kita? Ada nih, caranya seperti ini. Ya, saya tunjukin sekarang. Nah, maka solusinya itu adalah dengan menggunakan form. Nih, pakai form ya. Mereka masukin dulu nama, ini misalkan kemudian WhatsApp mereka gitu kan. Ini contohnya kita masukin. Misalkan eh, apalah gitu keterangannya. Nah, lalu mereka akan klik tombol ini, konsultasi sekarang. Mau nggak mau database mereka akan masuk dulu. Gitu. Mereka akan masuk dulu database-nya. Nah, lalu mereka akan di redirect ke halaman yang lain ini. Ya, masuk ke halaman ini, tapi database mereka ini sudah masuk ke email saya. Jadi mereka akan terlacak konversinya itu di halaman ini, bukan di klik. Nah, sehingga real dashboard dengan chat WhatsApp yang masuk. Real. Nah, itu cuman kelemahan menggunakan form untuk di Indonesia ya, terutama bagi Anda di sini yang banyak kompetitor yang banyak bersaing. Mereka itu akan ngerasa ribet banget sih nih order kayak gitu nanti alasannya itu. Karena mereka harus isi dulu data, harus isi dulu nomor email lah, misalkan beberapa lah, misalkan 3 poin itu ya mereka input. Tetap mereka akan berpikir ribet banget nih mau order jasa ke orang ini atau mau beli produk ke orang ini kayak gitu. Maka mereka akan mencari website atau nyari yang cepat saja. Makanya kalau kita udah menggunakan form, biaya per convertnya itu akan lebih mahal daripada biaya klik tombol WhatsApp. Ya tinggal dipilih aja mau yang real perhitungan, real chat di dashboard ke chat atau mau pakai klik tombol WhatsApp. Pilihan ada di tangan Anda.